zona nyaman, berani namanya diproses. Proses itu nggak enak, sakit sekali. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Andalkan Tuhan ketika kita diproses sama Tuhan. Memang sakit. Kenapa orang muda harus menjadi kuat dan berani? Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini. Sebab Tuhan Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia mengenai kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saya bersaksi singkat saja tahun 2010 ketika saya ngomong sama papa saya telepon papa saya ngomong gini, "Pak, saya mau kuliah STH, mau kuliah pendeta." Langsung papa saya ngomongnya apa? "Saya tidak menerima kau jadi pendeta." Papa saya adalah orang yang pernah kuliah juga di teologi, dia D3. Mama saya pendeta. Mama saya juga adalah gembala sidang juga di GSCA Batu Karang yang teguh di Solo. Tapi papa saya nggak mengizinkan. Mama saya PNS, pegawai negeri sipil, bukan pegawai negeri surga. Kalau saya pegawai negeri surga, karena saya STH. Saya pendeta, bapak gembala adalah PNS juga, pegawai negeri surga. Ibu pendeta Storus juga pegawai negeri surga, Bapak Ibu. Gajinya dari Tuhan. Papa saya bilang gini, mau makan apa jadi pendeta? Apalagi bukan pendeta, mohon maaf, bukan pendeta dari HKBP, GKI, GKPI, yang tiap bulan ada gaji tetapnya. Gereja Karismatik Pentakosta gajinya adalah dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dikasih puji Tuhan, nggak dikasih puji Tuhan. Papa saya menjelekkan saya dan dia sampai bilang, "Saya tidak terima, saya nggak setuju kalau kamu kuliah STH." Tapi itu tidak menyurutkan niat saya untuk kuliah pendeta. Tahun 2014 saya selesai dan saya telepon papa saya lagi, "Pak, bulan November saya wisuda." Papa saya langsung bilang, "Puji Tuhan. Maafkan papa kalau kemarin papa nggak setuju, tapi mulai hari ini papa akan dukung semua yang kau mau, apa yang mau kamu lakukan." Tantangannya di sini. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan papa saya nggak mau jadi pendeta. Papa saya nggak mengizinkan saya jadi pendeta, tapi rancangan Tuhan adalah saya harus jadi pendeta. Saya sudah lari sekian lama. Saya lulus SMA langsung kuliah di D3 akuntansi di AAYKPN yang ada di Jogja. Saya nggak selesaikan. 3 tahun nggak saya selesaikan. Saya pindah lagi ke Medan, saya pindah ke Dharma Agung, Universitas Dharma Agung. 2 tahun di situ tidak saya selesaikan. Dan saya baru selesai S1 10 tahun di STTS, Sekolah Tinggi Teologi Sumatera, STH. Itulah rancangan Tuhan. Belajar untuk mempercayakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Anak muda harus berani, amin. Kita semuanya anak-anak Tuhan harus berani, amin. Berani mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Fenomena banyak yang terjadi hari-hari ini. Banyak anak muda yang sulit untuk menjadi kuat dan berani. Apa sih penyebabnya orang muda sulit menjadi kuat dan berani? Karena apa? Karena masih banyak sekali anak muda yang lemah dan takut. Masih banyak sekali orang tua yang lemah dan takut. Aduh, anakku ke depan mau jadi apa ya? Aduh, keluargaku ke depan mau jadi apa ya? Aduh, saya hanya sekolah pendeta, saya pendeta. Aduh, mau makan apa anak saya ya? Ketika saya mengambil keputusan untuk jadi full timer di Gereja Sidang Jemaat Allah El Sade ini, banyak orang berkata, "Yakinkah kamu dengan pilihanmu?" Dan saya bilang, saya yakin dengan pilihan saya. Karena sudah saya doakan bukan 1 tahun, 2 tahun. Sudah 10 tahun saya berdoa buat hal ini. Dan hari ini baru jawab sama Tuhan.
Banyak orang, anakmu mau makan apa? Kalau saya bertanggung jawab sama Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup saya. Bukan saya saja, atas anak-anak saya. Ketakutan memang kadang menyelimuti hidup saya. Tapi saya kuat kembali karena apa? Firman Tuhan selalu menguatkan saya. Percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh, percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa penyebab anak muda sulit menjadi kuat dan berani? Yang pertama adalah karena kita masih melihat sesuatu hanya dari sudut pandang kita sendiri. Cara pandang seperti ini menyebabkan kita tidak memiliki cara pandangnya Tuhan. Besar kemungkinan cara pandang kita bisa salah. Cara pandang yang salah ini bertolak belakang dengan pernyataan Tuhan. Contohnya apa? Mohon maaf, langsung kebuka ayatnya. Banyak orang berkata kita bodoh. Tapi apa yang bodoh bagi Tuhan, begitu dia takut sama Allah, dia akan jadi orang yang sukses. Amin. Orang miskin ketika dia datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membalikan dia menjadi orang yang kaya. 1 Korintus 2, 1 ayat 27 sampai 28 berkata seperti ini, seperti di depan Bapak Ibu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Dengan kata lain, kalau mau saya katakan, apa yang hina bagi dunia ini, itu menjadi hal yang baik bagi Tuhan. Asalkan dia mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak Gembala selalu bersaksi bagaimana kesaksian hidupnya sebelum dia kenal dengan Tuhan. Dan setelah dia kenal dengan Tuhan, hidupnya banyak berubah, diberkati Tuhan. Ibu Gembala juga seperti itu. Bagaimana masa lalunya? Dia tidak pintar untuk membaca firman Tuhan. Membaca mungkin dia bingung bagaimana. Tapi karena dia belajar untuk berserah sama Tuhan, belajar membaca Alkitab, Tuhan jadikan dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan memakai kita semuanya dengan tujuan yang baik. Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan tujuan yang buruk. Tuhan tidak pernah menciptakan namanya seorang pencuri. Tuhan tidak pernah menciptakan namanya seorang pembunuh. Tuhan tidak pernah menciptakan namanya seorang nabi. Tapi Tuhan menciptakan hal yang baik dalam hidup kita. Kalau kita dulunya adalah seorang pembunuh, napi, perokok, pengedar narkoba, kalau kita mau datang sama Tuhan, Tuhan akan izinkan pemulihan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita perlu Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik saya semuanya, supaya kita diberkati Tuhan. Kenapa kita masih sering takut? Karena kita selalu melihat dari sudut pandang kita. Siapa sih saya? Saya anak yatim, udah yatim, miskin, hidup lagi. Mungkin ada kata-kata seperti itu. Tapi ingat, ketika kita datang sama Tuhan, anak yatim, anak piatu akan menjadi bapalah, Tuhanlah yang menjadi bapak kita, menjadi ibu kita. Dia akan menolong kita. Saya juga anak yatim. Ya. Papa saya kok yatim sih, piatu lah. Saya anak piatu. Mama saya meninggal dunia tahun 99, bulan September. September 99 mama saya meninggal dunia karena kanker rahim. 2000 Desember papa saya menikah lagi. Kemudian 2019 ibu tiri saya meninggal dunia. Kemudian 2024 atau 2023 papa saya menikah lagi. Ya sudah, saya 2020 istri saya dipanggil Tuhan. Sampai hari ini puji Tuhan masih bisa sendirian. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan yang menolong saya. Saya bisa kuat bukan karena kehebatan saya. Beberapa hamba Tuhan tanya sama saya, kenapa kamu bisa kuat? Kenapa kamu gak mau menikah lagi? Saya tunggu waktunya Tuhan saja, gak mau terburu-buru.
Tapi saya bersyukur saya punya keluarga yang luar biasa. Saya punya keluarga yang luar biasa yang selalu menolong saya. Kalau tanpa mereka mungkin saya nggak kuat lagi Bapak Ibu. Kenapa anak muda sering merasa lemah? Karena kita suka mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita terkadang masih berjalan dengan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan kita, amin. Anak-anak muda jangan andalkan, oh saya masih muda, saya masih kuat. Jangan, andalkan Tuhan selalu. Amin. Kenapa anak muda masih sering lemah atau kita sering lemah? Karena kita masih terikat dengan namanya dosa, Bapak Ibu. Kita masih suka bernegosiasi dengan namanya dosa. Yohanes 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau kita masih suka terikat dengan dosa, kita minta Tuhan, Tuhan mampukan saya supaya saya terlepas dari dosa ini. Kita nggak bisa terlepas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan Bapak Ibu untuk menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih dan adik-adik teman-teman semuanya, iblis akan selalu memakai namanya keterikatan dosa untuk terus mengintimidasi setiap orang percaya, baik orang muda maupun orang tua. Sehingga orang percaya menjadi lemah dan takut, menjadi putus pengharapan, menjadi tidak percaya diri, menjadi goyah imannya, karena memang itulah tujuan iblis, yaitu untuk membinasakan kehidupan rohani setiap anak Tuhan. Yang selalu diajak temannya, yang selalu dibully, bodoh kau, goblok, pau, jelek, bilang sama mereka, memang aku di hadapan manusia hina, tapi di hadapan Tuhan aku sangat berharga. Aku sangat berharga di hadapan Tuhan, amin. Kita berharga. Makanya Tuhan mau mati untuk menebus dosa kita. Karena apa? Karena kita sangat-sangat berharga. Tapi iblis yang selalu menanamkan dalam pikiran kita, saya goblok, saya bodoh, saya pau, bapak saya pencuri, bapak saya tukang botot, saya akan jadi tukang botot. Enggak. Kalau kita ikut dengan Tuhan baik-baik, sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati kita, akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Banyak Bapak Ibu, orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi ketika dia berserah sama Tuhan, Tuhan memberkatinya. Perlawanan terbaik untuk menang sama kuasa iblis adalah hidup sesuai dengan firman Allah. Perlawanan terbaik supaya kita bisa menang lawan iblis adalah hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup sesuai dengan firman Allah maksudnya apa? Hiduplah belajar untuk menjauhi larangan yang tidak perbuat. Hiduplah untuk berani namanya berdoa sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, bersekutu. Jangan suka tinggal dalam dosa. Jangan suka tinggal untuk menyerempet-nyerempet dosa. Kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang suka menawarin, ayo kita merokok, ayo kita main judi, ayo kita minum minuman keras, ayo kita main perempuan dan lain-lain sebagainya. Harus kita tolak dalam nama Yesus, amin. Harus kita lawan supaya hidup kita diberkati Tuhan. Tapi kalau iman kita nggak kuat, ketika ada orang nawarin kita, ayo kita main judi yuk, pasti kita akan mau. Karena apa? Iman kita nggak kuat. Sekali dua kali mungkin kita tolak, yang ketiga kali mungkin kita terima. Menjadi anak Tuhan tidak semudah yang kita harapkan. Menjadi anak Tuhan harus banyak yang kita salibkan. Menjadi anak Tuhan harus banyak hal yang harus kita buang. Karena apa? Karena kita harus hidup kudus di depan Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk berdiri Bapak Ibu dan kaum muda sekalian.
Kita akan mau nyanyikan pujian yang tadi. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, karena hanya Tuhan saja yang menjadi tempat perlindungan kita. Hanya Tuhan saja yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berjalan seorang diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan dan juga anak-anak kaum muda, sesuai dengan lagu ini, sesuai dengan tema juga, seperti pertanyaan tadi di awal dari Bapak Gembala dan juga saya, kalau memang kalian Bapak Ibu, anak-anak muda yang memang terpanggil ingin melayani sebagai hamba Tuhan, saya undang untuk berdiri untuk maju di depan ini, biar bisa kami doakan bersama-sama. Mari anak-anak muda, mungkin ada orang tua juga yang pengen untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan lebih sungguh. Mari saya undang balik berdiri maju ke depan supaya dapat kita doakan bersama-sama. Saya menyanyikan pujian ini, saya menunggu yang mau maju ke depan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kaulah Tuhanku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan hatimu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan.
selalu bersama di dalam kesesatan, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama di dalam kesesatan, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Kasih-Mu menyempurnakan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Syikamantakar. Sedalamnya saya minta dengan hormat Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Dan kasih tak jauh jiwaku di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. ku tahu Engkau selalu bersama. Saya minta anak-anak muda yang tadi angkat tangan, yang mau jadi hamba Tuhan, gak usah ke depan, di situ aja. Yang tadi sudah angkat tangan, tadi firman Tuhan kita dengar, kita harus berintegritas, konsisten dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, karena Tuhan melihat kejujuran kita di hadapan Tuhan dan semangat kita. Tidak usah malu, tidak usah segan. Haleluya. Saya ketika menjadi pegawai negeri tidak dapat apa-apa, tapi ketika saya sudah pensiun, saya diberkati oleh Tuhan lebih daripada ketika saya menjadi pegawai, karena Tuhan baik. Haleluya. Jangan khawatir menjadi hamba Tuhan, karena Tuhan pasti memberkati dan memelihara hidupnya, masa depannya dan anak-anaknya ada dalam tangan Tuhan. Yang sudah angkat tangan tadi, silahkan angkat tanganmu lagi. Saya mau berdoa untukmu. Haleluya. Ada beberapa orang tadi, mungkin ada 8 atau 7 orang, silahkan diangkat tangannya. Haleluya. Saya minta kita semua berdoa untuk anak-anak kita yang sudah angkat tangan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat tangan-tangan anak-anakmu yang diangkat Tuhan. Mereka rindu menjadi hamba Tuhan, pemberita Injil yang berani, yang kuat dan teguh. Jamah hati mereka, teguhkan mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bentuk hidup mereka, jadikan mereka mulai dari sekarang menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Mental mereka diubahkan ya Tuhan, spiritual mereka diperbaharui, roh mereka diperbaharui, kerinduan mereka diperbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan mereka menjadi hamba-Mu, menjadi alat di tangan-Mu untuk memenangkan keluarganya bagi Tuhan, memenangkan teman-temannya bagi Tuhan. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu ini, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati keluarga besar mereka Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah Roh yang Kudus meneguhkan mereka mulai dari sekarang atas panggilan mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang-orang tua Bapa. Tidak ada yang terlalu tua untuk menjadi hamba Tuhan.
menjadi hamba Tuhan tidak harus ikut di sekolah teologi, tetapi menjadi hamba Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan Yesus, mari jamah hati setiap jemaat-Mu yang ada di sini, hati orang-orang tua Tuhan, hati setiap orang yang datang di sini, supaya kami bersemangat menjadi orang-orang percaya, supaya kami giat dan bergairah ada pemberita Injil Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada rekan-rekan kami, kepada teman sejawat kami Tuhan, kepada siapa saja kami bertemu. Terima kasih, Injil Kerajaan-Mu disebarluaskan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir ini. Berkatilah Tuhan, berkati melimpah-limpah, teguhkan, kuatkan hati kami, teguhkan, kuatkan iman kami, agar kami tetap berdiri mempertahankan iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi, dimanapun dan kapanpun, sampai Tuhan datang untuk membawa kami pulang ke rumah-Mu di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Lalu yang untuk Mama si Hansman yang kurang sehat, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk penjernih dulu pandiangan Bapa yang sedang menderita penyempitan pembuluh darah di otak. Ulurkan tangan-Mu saat ini dalam nama Yesus. Hancurkan Tuhan penyempitan dan penumbatan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk para pemuda dan pemudi yang merayakan hari nasional hari ini. Tuhan Yesus jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Haleluya, supaya mereka menjadi anak-anak muda yang bersemangat bagi Tuhan, bersemangat untuk melakukan pekerjaannya, bersemangat mereka belajar ya Tuhan, kuliah dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mencapai cita-citanya, mereka memperoleh pekerjaan seperti yang mereka rindukan ya Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau dapat mengubah orang buangan menjadi orang terpilih. Engkau dapat mengubah Sadrak, Mesak, Daniel yang terbuang, yang tidak berguna, dianggap tidak berguna, menjadi anak yang brilian di kota Babel ya Tuhan. Itu akan terjadi untuk anak-anak-Mu ini semua ketika mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah proses peralihan kekuasaan pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo hari ini berjalan dengan baik dan lancar, untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia. Tuhan pelihara, berkatilah keluarga presiden yang pensiun dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah negeri ini semakin diberkati oleh Tuhan. Beri hikmat untuk Prabowo Gibran untuk memimpin negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri mereka hati yang pro rakyat, hati yang berjiwa rakyat Tuhan, yang memikirkan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Terpujilah Tuhan, Bapa yang sungguh baik. Bapa di surga, beri kami hati anak muda yang bersemangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan nikah anak kami Daniel Tobing dengan Laspita Boru Sinaga pada hari Sabtu di tempat ini jam 9 ya Tuhan. Engkau bekerja, Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati kedua belah pihak keluarga. Mereka mengalami berkat Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Mereka berbahagia oleh karena Tuhan ditinggikan. Bagi-Mu segala puji, hormat dan kemuliaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Natal dan juga untuk renovasi plafon gereja sebelum Natal. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu. Beri hati yang bersemangat untuk semua hamba-hamba-Mu. Beri hati untuk memberi contoh kepada jemaat-Mu Tuhan, dalam mendukung pekerjaan-Mu, dalam memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, beri mereka hati yang tergerak, hati yang diberkati untuk mendukung pekerjaan ini. Terima kasih Bapa, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita buka hati kita, kita serahkan kedua tangan kita. Mari kita terima berkat dari Bapa kita yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, sukacita dan pengharapan yang kekal. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan dulu, Tuhan Yesus memberkati. Seusai ibadah ini nanti saya minta panitia inti dari Natal dan renovasi plafon tinggal sebentar saja. Kemudian juga ketua-ketua KKA ya, itu tinggal sebentar saja, mungkin 10 menit ya. 10 menit kita akan berbicara, kemudian kita doakan ya apa yang kita rencanakan. Hari Sabtu ada pemberkatan nikah di gereja ini. Adakah si Laspita dengan si Daniel? Silahkan berdiri di sini dulu. Tunjukkan wajahmu kepada saudara-saudara kita ini supaya di sini supaya nanti mereka tidak terkejut siapa ini katanya kan? Ya, silahkan di sini ya. Ini Daniel Tobing ya. Dan Laspita Borusinaga. Laspita Borusinaga asalnya dari Samosir. Tapi kalau si Daniel itu bapaknya sudah dari bapaknya, mereka di Papua ya. Jadi mereka adalah jemaat kita, Gereja Sidang Jemaat Allah dari Sorong ya. Sorong ya? Oh, bukan di Sorongnya ya. Oh ya, pokoknya dari Papua lah, Papua Barat ya. Papua Barat. Jadi walaupun mereka dari Papua, mereka bukan orang Papua, mereka orang Batak. Kan? Jadi ada di sini yang berlai, ada yang berbere, ada yang bermain, pokoknya segala macam, hubungkanlah. Kan? Terutama apabila dihubungkan dalam nama, dalam Kristus kita bersaudara. Kan gitu ya. Jadi dialah, kalau kita sudah orang tua, mereka adalah anak kita. Kalau saudara anak muda, dia adalah saudaramu, kan gitu ya. Jadi nanti hari Sabtu jam 9, mereka akan diberkati di sini. Kemudian nanti resepsinya diadakan di Gedung Suara Nafiri, kan Jalan Wahid Hashim. Nomor berapa itu ya? Nomor berapa itu? Gedungnya. Pokoknya rata-rata di sini udah tahu lah kan? Tahu kan Gedung Suara Nafiri ya? Lewat Brimob sedikit ke sana. Ya kan ya? Dari sini kan diperkirakan selesai jam-jam mungkin jam 11:30-12. Jadi nanti kita ke Gedung Nafiri, habis dari sini langsung ke Gedung Nafiri, mengucapkan selamat, mendoakan. Setelah itu ya menikmati apa yang mereka sediakan. Gitu ya. Ya, oke, sudah jelas? Jelas? Sudah tahu Gedung Nafiri? Ya, mari usahakan datang. Katanya menyanyilah dengan orang menyanyi, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangis dengan orang menangis. Kali ini kita diajak untuk bersukacita dan berbahagia bersama mereka pada hari Sabtu. Ya, ada yang mau kalian bilang dua? Mana tahu ada mau kalian bilang? Ada? Enggak? Ada mau kalian bilang? Oh, ada orang tua. Oh, silakan di sini orang tuanya, kalau ada orang tua, biar orang tua yang ngomong katanya. Maksudnya keluarga Pak Sinaga dengan Tobing ada hari ini. Mari maju ke depan. Asa rapak kamu mengundang kadongat tahun. Hamu mamedokon indah so mantap. Aso takas. Soma mujong asa tarida igi jangon. Son. Jadi amat tas itu bing mah parjolo kan igi jangok asa
Dari situ aja nah. Dan Pak Tobing yang ngomong duluan, mengundang akadongaton asaro tu pamasu-masu ni hari Sabtu dohot tu ada warnanya resepsi. Baruan non. Wala tema kita selalu na semua ni dang di jemaat Gestia kami mengundang keluarga Tobing. Asa harap kita mau turun hari Sabtu pemberkatan di Gerejaon. Selesai ya non pemberkatan ba reception no di gedung suara napir arana au takku di gedung na tuari pero sa Papua bilang binotor be jadi mulate ma di hamu aka karuas ni guys dia mulate ma. Jadi inilah kami orang tua perempuan Laspita Cinaga, kami dari Samosir. Jadi kami sangat bersyukur buat Bapak Gembala Sidang yang ada di sini yang merespon siap menerima kami. Sebenarnya kalau dipikir secara pikiran manusia kan jarang dia seperti ini. Tapi karena kasih Tuhan, Bapak Gembala Sidang dan jemaat juga saya kira mau menerima kami untuk melakukan pemberkatan nikah hari Sabtu di sini. Oleh karena itu kami dari keluarga orang tua perempuan kami mengundang Bapak Ibu semuanya jemaat sidang GSJA El Sadai yang ada di sini. Kami harapkan kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri pernikahan yang akan diadakan di sini hari Sabtu tanggal 26 jam 9 ya Pak. Jam 9. Dan selesai nanti kita pemberkatan dari sini, kami mengundang Bapak Ibu semuanya supaya bersama-sama kita melaksanakan resepsi di Gedung Suara Napiri Convention Hall sampai selesai. Seperti yang Bapak Pendeta tadi katakan, ya mungkin entah apalah yang akan disediakan nanti di sana, itulah yang akan kita nikmati. Oleh karena itu, penuh harapan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, ini terbalik ini. Orang Samosir bahasa Indonesia, orang Papua bahasa Batak. Ini yang Batak asli nih ya. Kan Batak asli, ya Batak asli kan sama Bataknya. Ya Tuhan berkati ya, itulah hebatnya Tuhan kita, bahasa apapun dia mengerti ya kan. Jadi undangannya Pak Tobing dengan undangannya Pak Sinaga sama saja. Hanya bahasanya yang beda. Jadi dari maksudnya Pak Sinaga ini menerjemahkan Pak Tobing itu. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Duduklah ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kan sudah bentuk panitia Natal. Mereka udah kerja 3 minggu. Cuman saya belum tahu hasil kerjanya seperti apa. Cuma saya dengar-dengar kemarin ada saya tanya ketua KKA, sudah tahu nggak rencana Natal, rencana akhir tahun? Belum ada dari ketua KKA katanya. Jadi saya minta ketua KKA-nya bersemangat seperti tema kita hari ini ya. Amin. Iya, semua pelayan-pelayan bersemangat kasih contoh yang baik, ya kan? Nah, apa namanya? Walaupun
Walaupun kelihatannya kita tidak punya banyak uang, tapi kita punya iman, gitu kan? Amin. Nah, saya kemarin dibisik-bisikkan tema Natal kita Pak hari tahun ini katanya, hidup dengan percaya. Jadi bukan hidup karena ada, bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena iman. Melangkah dengan berjalan dengan iman. Jadi kita akan melakukan renovasi juga dengan iman. Jadi walaupun belum ada uang 10 juta sekarang, janjikan aja 10 juta. Tuhan yang sediakan 10 juta. Amin. Kan 2 Korintus 9:8 dia yang sediakan benih. Kan itu ya. Anak-anak muda, oh jangan pikir nggak ada uangku, Tuhan yang sediakan. Pokoknya tuliskan ini untuk Tuhan. Kalau namanya untuk Tuhan, maka tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Iya, jangan membuli. jangan mengejek, jangan. Hidup dengan iman. Jangan pikir sedia medah. Kalau itu yang kau katakan, itu yang kau pikir, itu yang jadi bagimu, maka tidak akan ada bagimu apa-apa. Itu tadi khotbah ibadah 1. Ya kan? Ya, Tuhan akan memberkati orang percaya, orang beriman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau janji 10 juta, boleh minggu ini 1 juta, minggu depan 1 juta, minggu depan 1 juta gitu. Kalau engkau janji 100.000, minggu ini 20.000, minggu depan 20.000, tanggal 5 Desember selesai, udah jadi. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Percayalah, maka kamu akan diberkati. Berilah, maka kamu akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, kami sapa sekali. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu kita ada kuis. Bisa lihat di sebelah kiri ada pintu 10 apa? Kulkas. 10. Bisa lihat kulkas ada 10 pintu? Gak lihat. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu kulkas di rumah, taruh wadahnya di dalam kulkas ini kado dari Harnas Kaum Muda. Amin. Amin. Tadi Bapak Ibu kalau misalnya dengar dari Pendeta Hera Joshua pasti bakal tahu. Karena soalnya gampang-gampang kok Bapak Ibu. Haleluya. Siap untuk kuis? Amin. Kalau saya bilang siap untuk kuis, siap gitu ya Bapak Ibu? Siap untuk kuis? Siap. Haleluya. Pertanyaan pertama. Hadiahnya langsung keluarkan kulkas saja ya. Oke, lanjut. Yang pertama, selain anak kaum muda. Apa? Langsung kata mereka. Dan pola boha, main malakon. Selain anak kaum muda, sebutkan tema Harnas kaum muda. Selain anak kaum muda, orang tua. Tema. Jadi, Tema Harnas kaum mudanya. Dia dong. kaum Jangan ada muda, nama Haji. janganlah kasih tahu orang tuanya. Aku pernah saya teriak dari mie ini, Mak, kayak ini jawabannya aku bilang. Mana Bapak Ibu? Enggak ada yang angkat tangan. Kasih tahu Bapak Kakak. Betul. Gak ada ini Bapak Ibu. Siapa? Oh, Bapak Pasar Ibu. Silakan Maju, ke depan. maju. Mantap ini. Suka kali aku. Koalisi. Ayo Pak. Maju Pak. Langsung. Sini biar ditengok orang Bapak ganteng. Ayo. Ini fair ya Bapak Ibu. Saya nggak ngajari Bapak saya. Sebenarnya saya mau ngajari kan. Dibilangnya fair lah. Nggak boleh dalam Tuhan main-main. Oke, amin. Haleluya. Tulisannya tinggal lah Pak. Iya. Berarti ditulis. Bisa kayak gitu Kak? Bisa kan? Berarti Bapak ini mendengar yang dikatakan kaum muda. Bisa. Karena kan kita tidak ada spanduk. Bisa Pak. Kita tanya sama Pendeta Hera. Bisa Pak? Menurutku fair ya. Oh bisa. Bisa Pak. Bisa. Ini hadiahnya besar. Berarti dari mananya? Bisa Pak Tua. Bisa kata pendeta kita. Pak. Kita tengok kata-katanya ya. Kalau salah satu pun nggak bisa. Enggak orang dalam ini ya Bapak Ibu, aku enggak ikutan. Terima kasih. Visi dan misi kaum muda-mudi kita. Oh tema.
Tema untuk muda-mudi kita pertama adalah mentalitas, kedua Oke, Bapak, nggak usah dilanjut. Salah. Waduh, Bapak ini. Gak apa-apa ya guys, Bapak Ibu. Berarti nggak ada. Memang temanya bahasa Inggris Bapak Ibu, susah. Bebelit-belit pasti lidahnya. Tapi kalau mendekat, pasti kami mau orang tua tahu apa tema kami. Ayo, bebelit pun nggak apa-apa, ending di akhirnya ini memang kayak susah kali. Aku aja nggak bisa baca. Oh, Oke, Kalince. Kalince bisa. Bisa lah. Kenapa nggak bisa? Maju gak? Orang ini nggak bisa Kak, iya. Keadilan tidak ada di sini. Be strong and courageous. Ya, cara Benar, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, Kalince silakan berdiri di sini menunggu kulkas kami datang dari Korea. Oke, pertanyaan kedua Bapak Ibu. Tadi kan temanya yang les bahasa Inggris tahu ini. Apa arti dari temanya? Kan tadi Ada dua temanya kata. be strong and courageous. Oh itu maju. Maju Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu, Maju Bu. Ibu apa ini? Ibu, Nyonya Borsinaga ya? Iya kan? Iya, arti strong, arti bacanya kok tahu? Makna dari tema Harnas saja Bu. Kuat dan berani. Yeah, benar. Aduh, benar sekali Oke Ibu Bu, ini. tunggu mesin cuci kami di sini ya Bu. Oh ini Kak. Oke, benar semua Bapak Ibu. Ada yang ketiga, Dan isinya. sebutkan ayat Alkitab dari tema Harnas Kaum Muda. Jangan saya anak kaum muda tong. Keluar kau jalan. Bapak Ibu, oh maju Pak, maju Pak. Wah, mantap sekali. Sebutkan nama ayatnya dan isinya. Oh, enggak Pak, nama ayatnya aja. Haleluya, mudah-mudahan tidak salah. Keluaran 31. Salah Pak, salah Pak. Udah Pak, silakan duduk. Silakan duduk Pak, tidak ada kesempatan kedua. Ulangan. Ulangan Oh. 31 ayat 6. Benar Bapak Ibu, ulangan 31 ayat 6. Oke Pak, Bapak Ibu. silakan tunggu NMAX kami ya Pak sini. Oke. Oke. Apa ini? Nggak terbaca. Next. Oke Bapak Ibu, ini nanti Bapak Kakak tadi menang. Oh nggak apa-apa. Apa yang menyebabkan kita tidak berani dan tidak kuat atau sering merasa lemah? Sesuai khotbah Bapak Hero Joshua. Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Itu aja Bapak Ibu. Benar salah urusan belakang. Yang Iya. penting hadiah ya kan? Kami anak muda-mudi ini lemah lembut ya. Anak kaum mudanya nggak apa-apa ya kalau yang ini. Gak apa-apa, kalau yang ini anak muda gak apa-apa. Ingat? Enggak, mana ada yang ingat ini. Apa yang tadi kan pendeta Hero Joshua ada berkhotbah. Dia sebutkan ada yang menyebabkan kita tidak berani dan tidak takut dan sering merasa lemah. Apa yang menyebabkan itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yang dengarkan khotbah pasti tahu. Susah ya? Tidur tadi berarti. Gak dengarkan khotbah. Tega ya Bapak Ibu. Oke, kami ganti pertanyaannya. Ini gampang kali Bapak Ibu, gampang kali. Pasti anaknya pun main di sini tadi ada. Bisa tidak Bapak Ibu ceritakan fragmen yang pertama saja? Fragmen pertama tadi bercerita tentang apa? Oke, yang pertama anak-anak bisa? Bisa. Boleh, ayo. maju Bang. Tentang sekolah. Sekolah? Semua sekolah. Jangan begitu. Di sekolah kenapa? Di sekolah kenapa? Tidak, lo semua sekolah, bullying sekolah. Kenapa? Sekolah kenapa Bang? Sekolah Sekolahnya lagi apa? menyontek. Ujian. Ujian, terus? Diajari. Selain ujian? Apa yang kamu dapat dari cerita itu sayang? Tidak boleh menyontek. Oh, tidak boleh menyontek kata Bapak Ibu. Betul, Tepuk tangan. tidak boleh menyontek. Anak kecil. Tunggu sini ya sepeda kami. Nah, Kak.
Yang kedua, yang kedua. Maksudnya tadi kan dia yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, fragmen yang kedua, ceritanya tentang apa? Majulah Pak Tua, jangan datang duduk di situ. Enggak lagian salah. Salah. Fragmen kedua tidak merokok. Maju Bapak Ibu, maju ke sini. Siapa duluan? Anan, oke maju. Ibu itu. Siapanya? Aduh, duduk lagi. Ulangi. Ibu itu duluan. Di atas melihat ibu itu, saya di sini melihat si Anan. Yang cepat angkat tangannya ya. 1, 2, belum bu. Tahan bu. Bu, masih 2 bu. Masih 2. 1, 2, 3. Oke, ibu ini. Kok Anan kok hadap ke sana? Ya ibu. Ayo Bu, maju. Nongkrong di kafe. Benar kah? Kenapa? Oh. Para anak muda sedang nongkrong di kafe untuk menguji imannya, di mana salah satu dari kaum muda tersebut berdoa, namun para teman-temannya menyepelekan harus berdoa katanya ketika makan saja. Benar, tepuk tangan Bapak Ibu. Lengkap ya. Wow, sangat detail ya Nathan, seperti ini. Ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Oh, kami berturut-turut Bapak Ibu karena kami kasih pertanyaan tentang seputar firman Tuhan, Bapak Ibu nggak tahu. Jadi yang fragmen tadi Bapak Ibu tonton, aneh kan? Jadi fragmen yang ketiga siapa yang bisa? Oh, Bapak sini. Oh, fragmen. Oh, Rona. Ada? Fragmen ketiga tahu? Gak ada. Ada. Fragmen yang ketiga. Fragmen ketiga. Oke, Sir Harry, silakan maju. Betul loh. Apanya? Kalau angkat tangan gini. Gak ada Bapak Ibu yang Sir ketiga. Harry yang jawab. Panas sekali ya. Ayo Bang Rafa. Oh iya, Bang Rafa, maaf Pak Rafa. Detail ya. Kalau detail duduk. Kalau nggak detail duduk. Tidak ada keadilan. Yang ketiga tentang kuatkan iman, jangan tergoda untuk merokok. Tetot. Gak bisa. Duduk Bapak Rafa. Bukan itu. Serpun. Itu yang terakhir. Itu Oke, yang ketiga. Oke, Bang Dan di Irfan. belakang ya Bang Irfan. Multimedia kita. Mas, woi. Karena abang ini yang menyorot, tahu detailnya harus ya, nggak boleh setengah-setengah kayak, oh nggak ada. Tentang OSIS Kak Meriati, ketua OSIS. Itu yang ketiga, dia menceritakan ada beberapa teman yang tidak suka dengan dia, seolah-olah pemilihan tersebut tidak fair gitu, tidak ada yang terima dengan ada yang pembulian, akhirnya seperti itu. Oke, betul Bang. Beri tepuk tangan Bang Irfan. Multimedia kita. Oke, yang keempat karena sudah dibocorkan oleh Pak Rafa, tidak dilakukan ya Bapak Ibu. Kami lanjut untuk masih ada? Sekali lagi ya Bapak Ibu, di sini masih ada. Tadi kalau Bapak Ibu lihat fragmen kami, selesai kami fragmen, kami di sini kan tadi mau mendengarkan khotbah. Apa kalimat yang tadi kami ucapkan anak-anak muda bersama di sini? Yang Ayo tangan. Bapak Ibu. Yang angkat tangan. Kami ini, gitu-gitu. Kami Anak ini, muda nggak boleh. kami ini, Anak muda nggak bisa. Kami ini, karena kami ini. Nah, Nah, gitu lah. ayo Bapak Ibu, udah dibocori dikit-dikit. Udah aku spill Bapak Ibu. Oh, tidak berurutan tidak apa-apa. Itu kan berurutan. Tapi kalau tidak Nggak bisa anak muda, Firman nggak bisa. Bapak Ibu. Oke, Bapak Saribu. Silakan Bapak, dipersilakan. Tidak pantang menyerah Bapak. Kami kuat, kami teguh, dan kami berani. Karena Tuhan. Bisa. Karena Tuhan Yesus menyertai kami. Haleluya. Ya bisa. Selanjutnya Kak Putri yang memberikan pertanyaan. Dia lagi ya. Oh ini pertanyaan random aja ya Bapak Ibu. Apa warna gerbang gereja? Buka dulu. Warna gerbang gereja. Oke Bang, Warna siapanya? gerbang Oke, gereja. Kamira. Warna gerbang gereja. Boleh ya? Boleh,
Oke, Mama Himawari, maafkan saya karena saya masih Warna biru. Yeay. Tiga. Satu lagi Kak. Masih Bapak Ibu ya, anak muda, nggak usah dulu kita ya. Oh dikasih, boleh. Pertanyaan terakhir buat anak muda ya. Coba sebutkan lagu-lagu pujian penyembahan kita satu hari ini. Nggak boleh yang tim praise and worship, nggak boleh. Lagu-lagu kita nggak apa-apa, nggak berurutan. Semua lagu-lagu yang kita nyanyikan Oke, hari Ronald. ini. Bisa kok mudah. Angkat tangan saja dan Oke, Ronald. maju. Semua lagu ya, tidak boleh cuma 3. Semua lagu. Semua lagu. Nggak tahu kami ada berapa. Oh iya, pada 3. Pertama, ku bersyukur. Ku bersyukur apa? Ku bersyukur Bapa. Oh iya. Ajaib kau Tuhan. Apa lagi tadi? Apa tadi di sini? Apa tadi? Lihat tadi aku lupa gue. Itulah yang kita nyanyikan tadi, lupa aku. Hitung. 1, 2, 3. Tetot. Ada? Yang lain. Yang lain ada? Ada? Ini Bisa. Jelita bisa lah, kan dia nggak tim praise and worship dia. Tapi kan dia melihat kita latihan. Ayo cepat aja. Oke, Kak Jelita maju ke depan menjawab. Yang pertama, ku bersyukur Bapa. Yang kedua, selalu bersamaku. Yang ketiga, ajaib kuat Tuhan. Yang keempat, ada kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sedalamnya. Silakan tunggu di sini iPhone kami. Oke, diri rapi ya Bapak Ibu. Berbaris semuanya Bapak Ibu, biar dikasih kadonya dan difoto ya Bapak. Di bawah lu, astaga. Kalinca yang pertama karena kadonya lebih besar. Oke. Kami undang buat Bapak Pendeta. Bapak Gembala Sidang untuk memberikan kado dan ya. Oke, Bapak Ibu silakan duduk. Oke. Sekian dari kuis ini, jangan ada yang berkecil hati, tapi mari selalu berbahagia. Amin. Amin. Kita mau memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Sebelumnya nanti anak kaum muda jangan pulang dulu. Tinggal di sini karena kita akan foto bersama. Nanti dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Kita angkat pujian kita denganmu Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Hati-hati di jalan.
percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat Hari Nasional Kaum Muda. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Anak muda mana suaranya? Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk, sini aja yuk. 3 baris ini yuk, diisi yuk, biar cepet yuk.
Oke. Ya, karena mau pakai untuk rapat, jadi pertama saya ucapkan terima kasih untuk semuanya tanpa terkecuali ya. Terima kasih buat kerja keras kalian semuanya, baik yang present worship, kemudian yang tadi bantuin masak ya, yang bantuin bungkus, kemudian yang bantuin bagi-bagi. Ya kita semuanya punya andil ya dalam pelayanan ya. Ya ini seperti yang dibilang sama Kak Putri semalam, kita mau belajar janji iman. Berapapun itu nggak ada masalah ya. Kalian berapa yang mau kalian kasih untuk pembangunan gereja ini ya. Mungkin minggu depan bisa dikasih sama ditulis saja ya. Kalau nggak ditulis, udah kalian ngomong aja sama Bang Olo. Bang, aku sekian. Oke? Sekali lagi tidak ada namanya dipaksa. Maksudnya janji iman itu adalah kalian berjanji berapa sih? Berapa yang bisa kalian kasih untuk gereja ini? Ya. Tidak ada batas maksimal 80 juta. Siapa tahu ada yang mau kasih segitu kan? Ya. Terus oke, mungkin kita mau foto bersama, gimana gampangnya biar foto bersama? Sini aja lah ya. Yuk kita itu berdiri sini semuanya yuk. Apa? Yuk, naik ke atas bagi, itu kan bisa 4 itu, 1, 2, 3, 4, bagi 4 pun bisa. Kita 3 gaya ya. Oke, siap. Gaya pertama, gaya normal aja dulu. Normal aja. Enggak, bukan kamu, udah dia ada orang tua katanya. Yuk. Cepat tah. Mau rapat soalnya nih. Mau pergi lagi. Mengeluarkan uang lagi. Ayo siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya foto yang kedua. Ayo terserah mau pakai gaya apa. Ya. 1, 2, 3. Gaya yang ketiga pakai ini ya. Ya, ini gayanya relevan. Yuk. 1, 2, 3. Yang terakhir video yang tadi, yang kata-kata tadi ya. Bukan itu yang kami kuat itu tadi. Dah hafal? Kami kuat. Ya, saya hitung 1 sampai 3 ya. Bentar. Oke. Satu, 2, 3. Oke, thank you. Silakan diambil snacknya ya. Yuk diambil snacknya yuk.